Pemirsa, Kementerian Perhubungan kembali menggelar pelayanan keliling ujikir berkala dan pembuatan SIM umum untuk angkutan umum berbasis aplikasi online dan taksi umum sejak kemarin. Dan untuk lebih jelasnya kita telah terhubung dengan reporter Tika Bermau serta juru kamera Bobby Tobing langsung dari Silang Monas, Jakarta. Ya, Tika, hari ini adalah hari kedua dari pelaksanaan ujikir berkala sejak dimulai dari Senin kemarin. Apa yang bisa Anda laporkan dari pelaksanaan keduanya hari ini? Ya, Cakri, benar sekali bahwa uji pemeriksaan kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal dengan uji KIR kembali digelar pada hari ini. Bahkan tadi sejak pukul 8 pagi ini telah digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat. Dan ada pun yang menggelar dari uji KIR yang dilakukan secara kolektif ini merupakan dari pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mayoritas atau rata-rata peserta yang melakukan uji KIR pada pagi hingga siang hari ini merupakan pengemudi taksi berbasis online, di mana sebelumnya sebenarnya peserta dari uji KIR ini sebenarnya dijadwalkan untuk pengemudi taksi reguler, namun karena sudah banyak pengemudi taksi reguler yang melakukan uji KIR atau telah lulus dalam proses uji KIR, sehingga hari ini Dinas Perhubungan kembali membuka uji KIR untuk atau kepada para pengemudi taksi berbasis aplikasi online. Dan uji KIR ini memang dilakukan, Cakri, agar para pengemudi baik bagi pengemudi taksi berbasis online maupun taksi reguler untuk dapat mendapatkan sertifikat izin beroperasi atau juga mendapatkan SIM A umum. Dan sejumlah tahapan uji KIR hari ini adalah pendaftaran di bagian pemeriksaan kendaraan bermotor yang sebelumnya terdapat di Pulau Gadung, dan memang di sini para pengemudi yang akan melakukan uji KIR pada hari ini harus membayar biaya restribusi sebesar Rp87.000 dan juga biaya administrasi sebesar Rp5.000. Lalu pada hari ini para pengemudi yang telah mendaftar tersebut datang ke Silang Monas untuk melakukan serangkaian proses atau tahap uji KIR seperti identifikasi, uji emisi gas buang, pemeriksaan bagian lampu, klakson, rem, dan beberapa bagian dari kendaraan. Lalu setelah lolos nantinya akan diberikan tanda hasil uji KIR, plat uji, stiker tanda samping, dan juga stiker angkutan sewa dari Kementerian Perhubungan yang diletakkan di kaca mobil bagian kanan atas. Cakri. Iya, Tika, seperti diketahui ini ada sebenarnya beberapa alasan pemilik kendaraan enggan melakukan uji KIR. Namun kalau dilihat untuk 2 hari proses uji KIR ini, apa yang menjadi kendala yang dihadapi peserta dan sudah ada berapa mungkin data yang Anda kumpulkan kendaraan yang lolos dari uji KIR hari ini? Ya, Cakri, data yang kami peroleh dari uji KIR sejak digelar pada hari kemarin ini, pada hari pertama digelar uji KIR kemarin ini sudah ada 95 kendaraan yang lolos dari atau lolos di tahap proses uji KIR dari 100 kendaraan yang mendaftar, dan 5 lainnya ini memang tidak lolos karena tidak datang pada proses uji KIR. Dan di hari kedua atau pada hari ini tercatat sudah ada 41 kendaraan yang melakukan proses uji KIR, dan tercatat baru 1 kendaraan yang tidak lolos karena ada bagian dari kaca mobil yang pecah. Dan memang sejak adanya taksi berbasis online ini, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat bahwa sudah ada 2.519 kendaraan taksi berbasis online yang telah mengikuti proses uji KIR dan telah lolos dan mengantongi izin operasional. Dan untuk kendala, sejauh ini pihak pengemudi yang mengikuti proses uji KIR ini mengaku tidak ada kendala dalam mengikuti proses uji KIR. Dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andriansyah, yang tadi sempat memantau proses uji KIR yang dilakukan di Silang Monas pada hari ini, uji KIR dilakukan secara kolektif agar sebagai pembinaan agar para pengemudi taksi online ini difasilitasi untuk memiliki hasil lulus uji KIR. Dan bagi para pengemudi taksi online yang belum sempat datang ke Silang Monas untuk melakukan proses uji KIR, jangan khawatir karena nanti pemeriksaan dapat melakukan proses uji KIR juga di bagian pemeriksaan kendaraan bermotor terpadu yang berada di kawasan Pulau Gebang. Dan berikut, Cakri, adalah cuplikan wawancara kami dengan Kadishub DKI Jakarta dengan Andriansyah. Pada saat kita melakukan penertiban itu berada di titik 1200
kalau tidak salah. Tapi begitu kita melaksanakan penertiban itu sudah mencapai meningkat sampai 1.000. Tambah lagi ya 95 plus 60. Nah, dalam arti kata pelaksanaan ya boleh dibilang pembinaan ya shock terapi yang kita lakukan 11 angkutan sewa online yang kita lakukan pengandangan ini berdampak. Nah, ini merupakan salah satu ya respon yang positif ya dari para mitra-mitra Grab, Uber ataupun Gokar. Ya, sekedar informasi Cakri bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Juli yang lalu pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini mengkandangkan 11 mobil yang merupakan angkutan sewa berbasis online karena tidak atau belum memiliki uji KIR, dan menurut pihak Dishub DKI Jakarta ini pengadaan uji KIR ini selalu terbuka di bagian PKB di Pulau Gadung, Jakarta, dan diharapkan dengan fasilitas yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini, para pengemudi tentunya tidak hanya saja taksi berbasis online maupun pengemudi kendaraan lainnya ini segera melakukan proses uji KIR agar dapat memiliki atau mengantongi izin beroperasi. Demikian, Cakri. Ya, baik Tika, kita harapkan juga bagi mungkin pemilik kendaraan mengharapkan fasilitas ini bisa dilakukan lagi secara kolektif agar bisa membantu atau mengakomodir mereka yang ingin melakukan uji KIR berkala dan pembuatan SIM umum. Terima kasih Tika Bermau melaporkan langsung dari Silang Monas, Jakarta Pusat.